Kita update lagi pembangunan IKN Nusantara guys, untuk mengejar target tahap 1 selesai pada 2024. Pemerintah serius melakukan mempercepat pembangunan ibu kota negara baru Indonesia dengan mengajak para pengusaha untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Tujuannya agar tercipta pemerataan ekonomi yang selama ini hanya terfokus di Pulau Jawa saja. Konsorsium Agung Sedayu Group melakukan peletakan batu pertama pembangunan mal, hotel dan perkantoran pada tanggal 21 September tahun 2023. Otorita Ibu Kota Nusantara telah mengungkapkan detail daftar investor yang telah mengucurkan dana pembangunan IKN Nusantara. Total investor pelopor yang masuk ke IKN Nusantara sudah sebanyak 23 instansi, dengan nilai investasi sebesar 41 triliun rupiah guys. Investor pelopor yang telah melaksanakan peletakan batu pertama tahap 1 sebanyak 4 investor, yang pertama ialah Konsorsium Nusantara untuk beragam proyek yang berisi Agung Sedayu Group, Adaro, Sinarmas, Pulau Intan, Salim Group, Astra, Mulia Group, Barito Pacific, Kawan Lama, serta Alpha Group. Dari daftar terbaru, ada 2 nama investor baru yakni Alpha Group dan Kawan Lama Group. Sebagai informasi, Alpha Group merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket, dengan nama Alfamart, Alfamidi, hingga Lawson. Kemudian Kawan Lama Group memiliki lebih dari 30 merek usaha di berbagai sektor, mulai dari retail hingga makanan dan minuman. Beberapa merek terkenal yang dikelola Kawan Lama adalah S Hardware, Informa, dan Chatime. Selain itu ada juga Jarum Group dan Wings Group masih tercatat sebagai anggota dari Konsorsium Nusantara. Berikut daftar investor di IKN Nusantara guys. Agung Sedayu Group, Salim Group, Astra Group, Sinarmas Group, Kawan Lama Group, Mulia Group, Pulau Intan, Alpha Group, Alfamart, Barito Pacific, Adaro Group, Jarum Group, Wings Group. Selain Konsorsium Nusantara, investor lainnya ada Fasanta Inopark yang membangun hotel, rumah sakit Abdi Waluyo, dan training center PSSI untuk pelatihan sepak bola internasional yang dibiayai FIFA dan pemerintah. Total dari investasi 4 investor yang sudah melakukan peletakan batu pertama pada tahap 1 itu mencapai 23,1 triliun rupiah guys, atau menjadi porsi terbesar dari total kucuran investasi 2023 yang 41 triliun rupiah. Untuk investor yang telah masuk daftar peletakan batu pertama tahap kedua diantaranya Rumah Sakit Hermina, Pakuwon Group beragam proyek, Jakarta International School untuk sekolah internasional yang dipelopori berbagai kedutaan besar, Mayapada Hospital untuk rumah sakit, Astra untuk relokasi sekolah SDN 02 Sepaku. Lalu ada Kementerian Perhubungan untuk Bandara VVIP, BPJS Ketenagakerjaan berupa kantor pusat, Bank Indonesia untuk kantornya, dan PT PLN untuk PLTS 50 MW. Total investasi dari 9 investor dan lembaga pemerintahan dalam peletakan batu pertama yang kedua itu senilai 13,1 triliun rupiah. Daftar investor yang masuk melakukan peletakan batu pertama yang ketiga diantaranya ada Aqua untuk miniatur hutan tropis, De Pakubuwono untuk beragam proyek, PT WBL dan BSB, serta BSH juga beragam proyek, Bluebird untuk kantor dan layanan transportasi, Polisi Republik Indonesia untuk kantor pusat, TNI Angkatan Darat untuk Komando Distrik Militer, Kementerian Kesehatan Rumah Sakit, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk penghijauan dan rehabilitasi. Total 10 investor dan lembaga pemerintahan itu telah mengucurkan investasi senilai 5,9 triliun rupiah dalam tahap peletakan batu pertama yang ketiga itu sudah berjalan beberapa saat lalu. Jadi investor yang masuk ke IKN Nusantara beneran nyata masuk bukan hoaks guys. Logika saja kalau memang tidak masuk tentu mereka tidak akan membangun. Untuk anggaran dari pemerintah,
realisasi penyaluran anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp26,7 triliun sepanjang 2023 atau 97,6% dari pagu. Dana yang dikeluarkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara ini didominasi untuk pembangunan infrastruktur dengan nilai mencapai Rp23,8 triliun guys. IKN Nusantara tahun ini belanjakan Rp26,7 triliun dari anggaran total untuk tahun ini Rp27,4 triliun. Apa saja guys? Yang Rp23,8 triliun untuk infrastruktur, terutama dari mulai kompleks istana dan kawasan inti pusat pemerintahan. Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk pembangunan tower rusun ASN dan pertahanan keamanan, pembangunan jalan tol IKN Nusantara, hingga duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek. Anggaran untuk infrastruktur juga digunakan untuk pembangunan bendungan Sepaku Semoy untuk air bersih, dan penanganan banjir guys. Sedangkan untuk klaster non-infrastruktur telah terrealisasi sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun. Belanja ini digunakan untuk fungsi koordinasi perencanaan pemindahan IKN Nusantara, rekomendasi kebijakan, dukungan pengamanan terutama untuk Polisi Republik Indonesia, dan untuk operasional Badan Otorita IKN Nusantara yang masuk dalam belanja yang non-infrastruktur. Sementara untuk tahun ini, belanja ditargetkan akan lebih besar lagi, yakni mencapai Rp40,6 triliun. Adapun, total alokasi anggaran IKN Nusantara sepanjang 2022 hingga 2024 sejumlah Rp72,8 triliun dengan rincian realisasi 2022 senilai Rp5,5 triliun, 2023 Rp26,7 triliun, dan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 sejumlah Rp40,6 triliun. Tahun depan lebih besar lagi Rp40,6 triliun, ini terutama untuk basic infrastruktur hingga IKN Nusantara bisa terbangun guys. Kita berharap dengan banyaknya investasi yang masuk ke IKN Nusantara, semoga pembangunan IKN selesai tepat waktu.